Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, ini adalah acara perdana gitu kan, yang sebelumnya terima kasih gitu ya buat teman-teman semua yang memberikan kesempatan kepada kami untuk men-sharekan apa yang kami dapatkan. Seperti kata Mbak Revi gitu ya, bahwa mungkin ini adalah bukan yang terbaik seperti itu. Namun apa yang kami dapatkan ini semoga bisa membawa sesuatu yang baru gitu ya buat kita semua, sehingga bisa kita aplikasikan masing-masing di rumah kita sendiri-sendiri seperti itu. Baik, sebelumnya sebenarnya saya agak gimana ya, karena ini banyak peserta yang hadir ini, seperti kata Mbak Revi, sosok-sosok yang lebih senior daripada kami gitu ya, anaknya lebih, maksudnya udah usia-usia remaja gitu kan. Kalau kami memang masih anak saya yang pertama usia 13 tahun gitu ya. Jadi acara ini memang kita format sebagai acara sharing online, karena tidak ada di sini siapa yang paling benar dan paling baik gitu ya, tetapi kita sama-sama belajar gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wonderful kids, wonderful parents gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Anton tadi, bahwa anak-anak yang luar biasa gitu ya. Allah memberikan kita anak-anak yang luar biasa, pasti disertai dengan orang tua yang luar biasa juga gitu ya. Nah, kita melihat, mungkin pernah nggak misalnya ayah dan bunda gitu ya di rumah gitu, kemudian tiba-tiba mendengarkan, atau mungkin misalnya anaknya menunjukkan, bunda gitu kan, adik tadi bikin ini gitu, bikin masakan gitu kan, padahal kita nggak pernah mendampingi seperti itu. Kita, wah masya Allah enak juga ya rasanya gitu kan. Atau mungkin siapa gitu anak kita tiba-tiba menunjukkan sesuatu, bunda tadi pagi aku udah bersihin rumah ya, bersihin kamar, aku udah mandi, aku udah nyuci baju gitu ya, tanpa kita suruh gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal kecil yang luar biasa gitu ya, yang kita tidak perlu untuk memerintah, tetapi dengan kesadaran sendiri anak-anak itu melakukan. Itu pasti semua orang tua pernah merasakan hal yang seperti itu gitu ya. Tiba-tiba anak-anak itu melakukan sesuatu yang membanggakan kita tanpa kita sadari. Nah, itulah kehebatan gitu ya, wonderful kids, anak-anak, kehebatan anak-anak kita di rumah seperti itu. Kemudian wonderful parents gitu ya. Pada saat kita menyadari kehebatan seorang anak gitu ya, itu artinya gitu, kita itu sebagai orang tua ternyata bisa ya mengakui kehebatan anak. Kadang-kadang kan masih ada nih orang tua yang hanya fokus kepada kekurangannya gitu ya. Dia orang tua yang bersuara pada saat melihat anak-anaknya melakukan sesuatu yang mungkin dianggap orang tuanya itu tidak benar gitu. Contoh misalnya bangun pagi pas hari libur gitu kan, kok kamarnya belum diberesin gitu ya. Kemudian orang tua, ini gimana sih belum diberesin gitu, ini harusnya dibersihin dulu dan segala macam gitu ya. Tetapi pada saat anak itu bisa membereskan sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa melihat itu gitu. Kita anggap ya wajar lah gitu ya, dia udah gede gitu kan, udah SD, wajar lah dia bisa. Sehingga apa ya, makanya saya bilang wonderful parent itu sebenarnya kita orang tua itu yang dengan sadar gitu ya, mampu melihat kelebihan anak gitu dan mengakuinya, memberikan apresiasi gitu. Seperti itu. Nah ini setiap rumah tangga pasti memiliki kehebatan anak berbeda-beda gitu ya, dan juga kehebatan orang tua yang berbeda-beda seperti itu. Itu pengantar tentang wonderful kids, wonderful parents ya. Setelah ini saya akan share salah satu file yang kami dapatkan di sekolah Natur Islam ya di Bekasi. Sebentar ya, sudah muncul ya di layarnya. Ini adalah salah satu slide gitu ya yang disampaikan oleh pemateri kita pada saat acara Bewelok.
salah satu slide dari tema tentang konsep pendidikan gitu ya. Mungkin ayah dan bunda bisa melihat gitu kan. Nah, di sini diambil bahwa basic pendidikan itu sebenarnya ada di rumah gitu ya. Pada saat berkumpulnya orang tua dan anak. Sehingga apa yang tadi yang saya sampaikan, kita melihat bagaimana kelebihan anak kita, kemudian kita bisa melihat bagaimana potensi anak kita gitu ya dengan sadar gitu ya. Itu sesungguhnya menyadarkan kita bahwa pendidikan itu awalnya dan basicnya itu adalah di dalam keluarga gitu ya. Kalaupun nanti mereka keluar untuk bersekolah gitu ya, mereka sudah siap untuk menghadapi dunia luar gitu ya, karena di dalam keluarganya sendiri sudah kuat seperti itu. Nah, ini kita lihat bagannya ini di situ ada paling ujung sebelah kanan adalah tujuan dari pendidikan. Nah, di sini kita sama-sama mengingat kembali gitu ya, bahwa sebenarnya untuk apa sih pendidikan gitu ya? Untuk apa sih kita mendidik anak? Untuk apa sih kita menyekolahkan anak mendapatkan pendidikan itu untuk apa gitu kan? Nah, di situ ada understanding ya, adaptable, spiritual intelligence, manusia seutuhnya, dan yang terakhir adalah 7 essential life skill. Jadi gitu ya, sebenarnya inilah tujuan pendidikan yang ingin kita dapatkan, baik itu untuk anak maupun untuk kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, understanding ini maksudnya bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat di judul dari bagian ini adalah knowledge gitu ya, pengetahuan. Artinya bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya, atau mungkin kalau di sekolah sebagai guru gitu ya, memberikan pengetahuan agar anak-anak itu paham tentang apa yang dia hadapi. Kalau misalnya di anak TK gitu ya, kalau kemarin kita kan magangnya di TK gitu ya, di TK-nya. Anak-anak jatuh gitu ya, sakit gitu. Kita pahamkan bahwa oh, kenapa nangis gitu. Ini ku sakit gitu. Apa dia sih nggak bilang sakit gitu ya. Ini ku gitu kan. Oh, kamu ngerasa tidak nyaman ya dengan kakimu seperti itu. Itu namanya sakit gitu kan. Kenapa bisa sakit? Iya, tadi aku jatuh. Oh, berarti kamu tadi sakit karena kamu terjatuh gitu. Ya, terus kemudian gimana nanti nextnya, maksudnya setelah ini kalau kamu tidak pengen rasa sakit lagi karena jatuh, apa yang harus kamu lakukan gitu. Ya larinya pelan-pelan gitu kan, turun tangganya pelan-pelan seperti itu. Jadi di sini kita memberikan pengetahuan tentang anak itu memahami apa yang dia rasakan. Tidak buru-buru kita langsung misalnya anak nangis kemudian oh sakit ya, pasti tadi ini jatuh, kamu sih kurang hati-hati seperti itu. Jadi kita tuh langsung memberikan banyak informasi gitu ya. Nah, di sini adalah pengetahuannya itu maksudnya understanding, memberikan pengetahuan tentang apapun. Itu anak TK. Nanti kalau misalnya kita belajar lagi, nah di tahap-tahap perkembangan itu berbeda lagi bagaimana kita memberikan pemahaman pada saat bayi lahir gitu ya. Karena kan kalau bayi baru lahir pun juga sudah ada komunikasinya ya. Misalnya lapar, nangis, kemudian nggak ada yang nggak nyaman dalam dirinya, gatel misalnya dia menangis seperti itu. Nanti di sebelumnya semua itu pengetahuan itu diberikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Jadi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang bahasa usia 12 tahun kita pakai, misalnya kakaknya usianya 12 tahun kita pakai bahasa itu kepada anak kita misalnya umur 1 tahun, nggak akan ngerti gitu. Adiknya kan apa sih gitu kan, nggak ngerti gitu kan, karena memang berbeda. Kemudian adaptable gitu ya, beradaptasi. Jadi di sini juga kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita untuk bisa beradaptasi. Kemarin ada kita pernah dengar gitu ya, kalau ada anak yang misalnya putus asa gitu ya, dia menghadapi sebuah lingkungan yang nggak nyaman gitu kan, ini kok beda banget sama di rumah gitu ya, kenapa temanku kayak begini, kenapa dia seperti itu gitu ya. Atau mungkin kita pernah ngajak anak kita ke suatu tempat yang mungkin menurut mereka asing, ih kok kayak gitu ya, seperti itu. Nah di sini tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan pengetahuan untuk anak-anak bisa beradaptasi dimanapun gitu ya, dengan siapapun gitu ya.
Apalagi kalau kita di Bali gitu, alhamdulillah gitu ya, diuntungkan kita tinggal di Bali, kita melihat berbagai banyak perbedaan gitu ya. Kalau kita jalan-jalan kemana kan pasti banyak banget ya, kenapa itu begitu, kenapa uh, orangnya seperti itu gitu ya. Itulah waktu kita untuk memberikan pengetahuan tentang adaptasi tadi. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa tidak semua orang itu sama seperti kita, seperti itu. Jadi dimanapun dan kapanpun kita perlu mengenali orang yang kita ajak untuk berinteraksi gitu ya. Ini dengan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan ya gitu ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu mungkin bisa disampaikan sama anak-anak kita yang sudah remaja seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah spiritual intelligence gitu ya. Jadi pengetahuan kita gitu ya. Kan kita mengenal ini ya 8 kecerdasan tuh ya, dan spiritual ini letaknya di mana? Letaknya ini adalah lebih tinggi dari 8 itu. Artinya pada saat kita punya anak gitu ya, lebih fokus pada dia kecerdasan kinestetik gitu ya, atau jasmani, lebih suka olahraga, lebih suka bermain sepeda gitu kan, lebih suka keliling-keliling daripada dia diam di kamar untuk mengerjakan soal matematika misalnya seperti itu nggak masalah gitu ya, karena semua itu juga termasuk kecerdasan. Nah itu yang kita fahamkan pada mereka. Kadang-kadang kan anak-anak itu ngerasa, aku kok nggak pinter matematika ya bun ya, kok aku kayak gini aja nggak bisa ya gitu. Nah itulah tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan pengetahuan itu, bahwa kecerdasan itu banyak nak gitu, nggak hanya sekedar itu gitu. Jadi justru kita yang membesarkan hati anak kita, dan kita bantu dia untuk mencari sebenarnya kamu tuh cerdasnya bidang apa sih. Nggak mesti harus semua kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita itu terlena gitu ya dengan lingkungan yang kalau anaknya misalnya juara menggambar gitu, kalau TK gitu kan, kamu kok nggak juara sih, kayak gitu aja kamu nggak bisa gitu kan. Padahal mungkin belum tentu anak kita itu kecerdasannya di situ ya, seperti itu. Nah inilah kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa kecerdasan itu banyak, dan yang paling tinggi, yang paling harus dimiliki setiap kita adalah spiritual. Artinya apapun kecerdasan yang kamu miliki, pada saat spiritualmu itu lemah, itu nggak ada artinya, seperti itu. Jadi spiritual intelligence. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah manusia seutuhnya. Kalau di sini seingat saya waktu acara di Bewelok itu ya, manusia seutuhnya itu banyak versi, tergantung bagaimana orang yang merumuskan. Dan ini manusia seutuhnya ini juga tergantung pada nilai-nilai yang mungkin di rumah kita masing-masing itu berbeda gitu ya. Mungkin ada yang orang yang pembisnis misalnya, kayak kamu kalau jadi manusia seutuhnya tuh kamu yang punya bisnis, kamu bisa banyak punya cabang-cabang, kemudian kamu bisa merekrut banyak karyawan karena banyak manfaatnya. Itulah manusia yang seutuhnya, barangkali seperti itu. Atau mungkin ada yang sebuah keluarga yang memang nilai-nilai agamanya itu kental. Jadi menurut mereka manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mampu gitu kan, misalnya mengajarkan agama, kemudian menghafal Quran misalnya, atau yang lain-lain. Jadi manusia seutuhnya ini tergantung bagaimana orang mengekspresikan. Tapi di sini kalau di Bewelok ini disambungkan dengan yang 7 essential life skill itu. Nah, jadi manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mempunyai 7 skill dalam kehidupan. Nanti yang bagian ini nanti bisa disampaikan oleh Mbak Revi seperti itu. Jadi dari tujuan yang ingin kita dapatkan itu gitu ya, kita melihat bagaimana menyampaikan pengetahuan itu sesuai dengan perkembangan dari anak-anak kita. Mulai dari bayi yang lahir, kemudian usia 6 tahun, usia 12 tahun, usia 18 tahun, itu berbeda cara menanganinya seperti itu. Yang paling saya ingat gitu ya, yang paling menohok dalam hati saya itu pada saat waktu itu kan narasumbernya namanya Miss Oli gitu ya, menyampaikan anak sampai usia 11 tahun itu tidak pernah salah gitu. Wah, saya langsung dek gitu kan, 11 tahun itu belum boleh dikatakan anak itu melakukan kesalahan, kata Miss Oli itu. Sedangkan anak yang masih balita itu tidak boleh 3M katanya, memarahi, kemudian menyuruh, dan menyalahkan seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu, katanya Miss Oli itu,
nggak boleh kita itu marahin gitu, nggak boleh kita itu menyuruh, sering-sering menyuruh gitu kan, seperti itu. Jadi dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan ini gitu ya, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Nah, balik ke belakang itu, di situ ada panah yang ke bawah. Itu ada unik, peneliti andal, komunikator, dan pelaku utama. Ini adalah ciri khas dari anak-anak kita. Setiap anak itu unik gitu ya. Jadi unik itu kan berarti memiliki ciri khas sendiri. Kita makanya nggak bisa menyamakan anak kita sama orang lain misalnya. Kok kamu nggak pinter sih kayak dia gitu kan? Kamu itu loh rajin lah olahraga biar kayak temenmu itu, seperti itu nggak boleh, karena setiap anak itu punya keunikan masing-masing. Dan wonderful parentsnya itulah yang membuat kita bisa mengenali gitu ya keunikan anak kita. Mungkin bukan anak dengan anak orang lain ya, anak-anak kita sendiri misalnya. Kayak saya di rumah misalnya ada 3 anak, itu memiliki keunikan yang beda-beda gitu. Kita nggak bisa bilang kayak kakakmu itu loh gitu, rajin gitu, itu nggak boleh karena beda gitu. Kita aja gitu ya, kalau orang dewasa gitu, kalau misalnya kita dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu kan, itu kan rasanya agak gimana seperti itu ya, karena memang kita memiliki keunikan masing-masing. Itu yang perlu kita sadari. Kemudian peneliti andal, jadi sering bereksplorasi, melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita. Tiba-tiba rumah kita berantakan, tiba-tiba ada mungkin kosmetik kita yang habis gitu kan, karena mereka itulah peneliti andal. Dan itu kita perlu istilahnya tadi memberikan pengetahuan, apa sih yang kamu lakukan gitu, ini untuk apa, seperti itu. Jadi sebentar ya, baterai laptopnya habis ya, ayah ya. Baterainya habis. Seperti itu ya. Jadi peneliti andal. Kemudian ada komunikator. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya gitu ya, secara fitrahnya itu dia itu mudah untuk berkomunikasi, menyampaikan apapun yang dia rasakan dari bayi gitu ya. Kalau kita ingat dulu misalnya anak-anak kita waktu kecil nangis gitu kan, kita tahu oh nangis nih karena haus, karena lapar. Kemudian masih kecil lari-lari jatuh gitu kan, dia menangis berteriak, itu salah satu cara dia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan. Tetapi makin kesini gitu ya, makin gede, kadang-kadang kita menemukan anak-anak yang dia kok sering diem aja ya gitu ya, maksudnya nggak banyak ngomong ya gitu, kok beda ya sama dulu waktu masih kecil. Bisa jadi gitu ya, mungkin kita pernah melakukan pembatasan. Jadi kalau pas anak-anak lagi cerita gitu kan, lagi curhat, kita aduh kayak gitu aja dicurhatin gitu kan, biasa aja lah gitu. Akhirnya ya udahlah nggak jadi ngomong gitu kan. Atau misalnya masih kecil pengen menyampaikan sesuatu hasil karyanya dia gitu kan, udah heboh-heboh gitu kan, bunda aku tadi bikin kayak begini. Itu kan cara dia berkomunikasi, tapi mungkin respon kita yang membuat mereka tuh jadi malas untuk ngomong gitu kan. Misalnya oh iya bagus gitu aja. Jadi sebenarnya fitrahnya adalah anak-anak itu komunikator gitu. Kemudian yang terakhir adalah pelaku utama. Jadi mereka pengen menjadi orang yang melakukannya lebih dahulu gitu. Makanya mereka selalu bangga dengan apa yang mereka hasilkan, kemudian mereka berikan kepada orang tuanya. Itu pelaku utama. Nah ini jadi 4 hal ini ya, unik, kemudian peneliti andal, komunikator, pelaku utama, ini ada di setiap anak-anak kita. Makanya tugas kita sebagai orang tua untuk agar fitrahnya yang 4 ini itu bisa mencapai tujuan pendidikan gitu. Dalam tahapan perkembangan itulah tugas kita untuk mendampingi mereka agar sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, yang paling kiri, di situ kita lihat ada kombinasi gen ayah dan ibu, ada status gizi, ada perlakuan dan gizi ibu selama hamil. Ini maksudnya apa? Kalau tadi kita memberikan pengetahuan di setiap tahap perkembangan, yang paling kiri itu adalah hal yang paling mempengaruhi cepat atau lambatnya anak itu menerima knowledge dari orang tuanya. Jadi waktu di BWLog kemarin itu kayak status gizi gitu ya,
disampaikan gitu. Jadi di sekolah natur Islam ini luar biasa ya, seperti yang Mbak Revi bilang itu, nggak hanya orang tuanya yang parenting, nggak hanya gurunya, tapi semua komponen yang ada. Dan juga uniknya cateringnya sekolah itu ya, itu mereka handle sendiri. Mereka tidak mau memberikan proyek itu kepada orang lain. Di sekolah itu ada dapurnya, dan dapurnya itu ngepul terus gitu ya, karena menyiapkan snack pagi, makan siang gitu kan, snack Dan sore. pakai chef Mbak Yuki. Kenapa? Pakai chef. Oh iya, Tukang masaknya chef beneran, chef Iya. berhotel berbintang. chef dan ada ahli gizinya. Jadi setiap menu itu sudah disiapkan. Jadi kalau untuk anak TK itu gizinya sekian, berarti yang dibutuhkan itu snack paginya sekian, apa aja gitu. Itu luar biasa. Saking karena sekolah ini itu benar-benar memperhatikan bahwa status gizi ini mempengaruhi yang tadi itu, mempengaruhi proses dia belajar, mempengaruhi cepat atau lambatnya mencapai tujuan, itu seperti itu. Termasuk juga air minum. Jadi yang bikin saya tertegun gitu ya, air minum, kemudian makan, snack, semua itu disiapkan oleh sekolah, dan anak harus menghabiskan. Nah, harus menghabiskan nih caranya juga luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya anak itu tidak menghabiskan porsinya, itu bukan karena dia kekenyangan ya, karena memang sudah diukur oleh ahli gizi. Jadi kalau nggak dihabiskan tuh mungkin dia males, kemudian dia nggak mau makan sendiri. Itu ditungguin sama gurunya sampai menghabiskan itu. Dan kalau waktu makannya itu tidak dihabiskan dalam jangka waktu berapa menit, itu makanan diganti sama makanan yang baru, tapi porsinya itu seperti porsi terakhir dia makan. Jadi telaten banget gitu kan. Ya Allah gitu kan, luar biasa sekali gitu ya. Jadi misalnya nih ada anak TK, dia makan 1 piring, kemudian dapat setengah, dia tuh udah malas-malesan, pengen main sama temennya segala macam. Itu sama gurunya, ayo kita habiskan dulu gitu kan. Karena nunggu moodnya anak ini buat makan lagi, ini kan makanan sudah lama di udara gitu ya, itu diganti sama sekolah dengan porsi yang terakhir itu. Jadi sebegitu perhatian sekali tentang status gizi itu dalam rangka itu tadi, tahapan-tahapan perkembangan. Kemudian perlakuan gizi ibu selama hamil. Ini juga hal ini disampaikan mereka kepada para ibu-ibu gitu ya, sehingga pada saat menjelaskan ini peserta itu banyak yang waduh ya wes pengen hamil lagi gitu ya, maksudnya memperbaiki pola pikirnya seperti itu. Jadi di situ disampaikan bahwa seorang ibu itu sangat berpengaruh kepada anaknya. Jadi kalau ibunya ini gizinya tidak diperhatikan pada saat kehamilan, itu akan mempengaruhi perkembangan janinnya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa 3 hal yang di paling kiri itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya anak-anak kita itu dalam proses belajar. Nah, di sini kalau saya jadinya tuh berpikir gitu ya, pada saat anak saya mungkin lambat memahami sesuatu, flashback gitu. Oh, mungkin dulu aku waktu hamil nih nggak makan sehat, makannya yang yang banyak MSG-nya misalnya, seperti itu. Oh, kayak gini ya gitu ya. Jadi dengan begitu kita jadi tahu, nggak menyalahkan anak gitu ya. Kadang-kadang kita tuh kan terbawa emosi, sehingga kalau kita lagi belajar mendampingi anak nih, nah sekarang lagi pandemi kan di rumah nih, kebanyakan anak tuh nggak ngerti-ngerti sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan, dijelasin tuh nggak ngerti-ngerti gitu kan. Kita menyalahkan anak nih, kamu itu nggak mau belajar, kamu nggak mau dengerin, nggak bisa fokus segala macam, menteror segala macam judge gitu ya ke anak ya. Lupa kita bahwa bagaimana dulu anak kita waktu di rahim kita gitu ya. Barangkali kita melakukan hal-hal yang kurang pas gitu ya, sehingga anak kita seperti itu. Nah, itu jadi konsep pendidikan yang disampaikan oleh BW Lok gitu ya di Sekolah Natur Islam itu kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Jadi ini benar-benar menyadarkan kita sebagai orang tua bahwa urusan pendidikan ini tidak hanya kita menyerahkan begitu saja, kamu belajar gitu ya, kamu belajar di sini, kamu belajar di sana gitu ya. Tapi kita lupa peran-peran kita sebagai orang tua gitu ya dalam mewujudkan tujuan itu gitu. Insya Allah itu ya sedikit ini salah satu slide kita di sana 3 hari dari pagi sampai sore, banyak slide gitu ya, tapi nggak mungkin semua disampaikan di sini gitu ya.
Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini sedikitnya bisa membuat kita menjadi lebih penasaran lagi gitu ya tentang parenting, karena biasanya kalau udah ngomongin masalah parenting ada orang-orang yang ya udahlah paling gitu-gitu aja gitu kan, tapi ini berbeda gitu ya. Kita belum bahas tentang gizi gitu ya, siapa tahu nanti di ring on selanjutnya Mbak Siti kita bahas tentang bagaimana pengaruh gizi ini terhadap kecerdasan anak gitu kan, kita panggil pakarnya gitu ya. Juga menarik. Iya, seperti itu. Boleh. Insya Allah itu, terima kasih untuk kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin kita bisa sharing ya dari bunda dan ayah sekalian yang memiliki anak-anak yang sudah lebih besar gitu ya, yang lebih banyak berpengalaman gitu ya. Insya Allah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.